Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Surya Wijaya, NIM 205231242, Prodi Perbankan Syariah kelas 2G. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Kita mulai dari Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwan III, dan kelompok Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Jati yang sekarang dikenal dengan Tugu Kerten, Jati Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi, Perjanjian Giyanti berlangsung di Desa Jati Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik masa lalu karena perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada saat itu, Mangkubumi membantu Pakubuwan II dalam meredakan api konflik tersebut dengan mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwan II. Namun, hadiah tersebut rupanya memicu kecemburuan salah seorang pangeran, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia ini pun langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754 akhirnya terlaksanakanlah kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi, kemudian disampaikan kepada Pakubuwan III sebagai pengganti Pakubuwan II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada November 1754, Pakubuwan III menyetujui hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwan III kepada Gubernur VOC Yakob Musa. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti di sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini yang menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sirin Panotogomo Kalifatullah yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah sehingga menimbulkan sebagai deretan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi sekarang masih terus melakukan pemberontakan terhadap VOC. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian Februari 1756, dia juga hampir membakar Kratin yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC pun akhirnya menyudahinya dengan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta
dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun mempunyai tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Wiseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelakangan Jawa ini belum terhenti. Pada 1813 masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya yang menceritakan perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Salah silap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.